Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmar Zubni Putri Rosidi dari kelas S1 6C Program Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang MALDI-TOEF MS. MALDI MS ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 oleh Highland Camp dan Karas. Alat ini telah menjadi alat analisis luas untuk peptida, protein, dan sebagian besar biomolekul lainnya, seperti oligonukleotida, karbohidrat, produk alami, dan lipid. MALDI-TOEF MS adalah teknik analisis serbaguna untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi campuran molekul organik, terutama polimer sintetik dan biopolimer besar. MALDI adalah singkatan dari Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Metode ionisasi ini melibatkan laser yang menyerang matriks molekul organik kecil untuk membuat molekul analit yang besar dan rapuh menjadi ion gas tanpa memecah atau menguraikannya. Laser adalah sebuah alat yang menggunakan efek mekanika kuantum pancaran terstimulasi untuk menghasilkan sebuah cahaya yang koheren dari medium yang dikontrol kemurniannya, ukuran, dan bentuknya. Seperti inilah contoh dari laser. TOEF adalah singkatan dari time of flight, metode spektrometri massa yang memisahkan ion dengan massa untuk rasio muatan dan menentukan rasio massa terhadap muatan pada waktu yang dibutuhkan ion untuk mencapai detektor. Detektor TOEF akan mencatat waktu yang diperlukan untuk kelompok ion untuk menempuh jarak tertentu. Ya, selanjutnya masuk ke proses MALDI-TOEF. Proses MALDI-TOEF ini ada dua fase. Awalnya, sampel diperbaiki dalam matriks kristal. Bisa kita lihat di sini contohnya. Pada langkah ionisasi awal, mereka akan dibombardir oleh laser atau dipecahkan oleh laser, biasanya pada panjang gelombang 337 nanometer. Molekul sampel akan menguap ke dalam ruang hampa dan akan terionisasi pada saat yang sama. Tegangan tinggi kemudian diterapkan untuk mempercepat partikel bermuatan. Untuk selanjutnya, langkah keduanya adalah fase spektrometri massa waktu penerbangan atau time of flight-nya. Dalam model linear, partikel akan menimpa detektor linear di dalamnya beberapa nanodetik setelah ionisasi. Molekul massa yang lebih kecil akan muncul terlebih dahulu daripada yang lebih besar. Dapat kita lihat pada contoh tersebut, molekul yang besar dan ini yang kecil. Nah, yang kecil terlebih dahulu akan sampai ke detektor daripada yang besar. Pengukuran waktu penerbangan memungkinkan untuk menentukan massa molekul secara langsung. Setiap puncak dalam spektrum sesuai dengan massa partikel tertentu di sepanjang sumbu waktu, dimulai dengan momen ionisasi. Dalam mode reflektor, partikel-partikel dialihkan sehingga mereka terbang menuju ke detektor kedua. Selain memperpanjang jarak terbang, reflektor juga memfokuskan massa. Kombinasi kedua efek ini menghasilkan resolusi yang lebih tinggi daripada dalam mode linear. Ini adalah contoh reflektor di mana partikel-partikel akan dialihkan sehingga mereka terbang menuju ke detektor kedua. Kunci dari proses ionisasi MALDI adalah penggunaan matriks, di mana matriks adalah molekul organik kecil yang digunakan untuk memfasilitasi proses ionisasi. Beberapa contoh umum ditunjukkan di sini seperti yang pertama ada CHCA, yaitu alfa cyano 4 asam hidroksinamid.
Dan yang kedua yaitu DHB, yaitu 2,5 asam dihidroksibenzoid. Dan yang ketiga ada SA, yaitu 3,5 dimetoksi 4 asam hidroksinamid. Nah, pada pi yang terkonjugasi seperti cincin benzen dan kelompok fungsional lainnya mampu menyerap energi dalam bentuk sinar UV dan meledakkan molekul analit ke dalam fase gas. Berikutnya ada kegunaan dari MALDI. Yang pertama, bisa digunakan untuk biokimia, untuk kimia organik, dan kimia polimer. Nah, untuk beberapa kegunaan MALDI ini bisa menggunakan alat MALDI MS atau MALDI-TOF MS. Berikut ada kekurangan dari MALDI. Sinar laser tidak hanya menghasilkan ion dari molekul yang dianalisa, akan tetapi juga membentuk ion-ion dengan berat molekul kecil dari 500 Dalton yang berasal dari matriks. Disebabkan adanya pengganggu ini, maka kita tidak dapat menganalisa molekul kecil seperti senyawa metabolit yang memerankan peran penting dalam metabolisme makhluk hidup. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fatma Zugni. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.